Kelas sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat Pratama dengan NPM 233223. Saya dari jurusan Teknologi Informasi Universitas Internasional Batam. Saya akan menjelaskan tentang penginstalan Wazuh dan juga konfigurasi Wazuh sebagai UTS dari mata kuliah Operasi Keamanan Cyber. Jadi pertama-tama kita akan buat dulu VPC ya dengan create VPC, lalu VPC and more. Untuk project name itu bebas, bagian subnet itu bisa dimatiin untuk private-nya, tapi saya di sini pakai satu aja. Dan untuk net gateway dan juga endpoint tidak usah diapa-apain, juga tidak apa, jadi dibiarkan saja. Nah, terus kita create VPC dan tunggu. Setelah berhasil membuat VPC, kita bisa lihat di sini udah ada VPC ya. Kita refresh, oke, sudah muncul project TS VPC. Lalu kita balik ke EC2 instance, kita bakalan membuat instance baru untuk web servernya, web server dari Wazuhnya. Untuk name kita buat bebas. Ini ya, saya akan bikin web server Wazuh. Lalu untuk ini pilih Ubuntu karena saya menggunakan US Ubuntu. Ini saya menggunakan T3 Medium. Key pair saya bikin key pair baru, tapi di sini saya masukkan UTS. Dan juga untuk network setting pakai VPC yang telah kita buat sebelumnya. Untuk subnet menggunakan subnet public. Dan kita gunakan security group. Untuk security group yang dipakai itu bisa dilihat di dokumen, bisa dilihat di sini dokumen dari Wazuhnya, apa saja port apa saja yang perlu ditambahkan. Lalu untuk storage digunakan 30 GB. Create VPC dan jalankan VPC ya, kita refresh. Oke, sudah muncul. Kita centang saja, lalu kita tekan connect. Untuk karena di sini belum ada public IP ya, saya bakalan menggunakan Elastic IP. Jadi ke bagian Elastic IP, lalu allocate atau buat, karena saya sini udah ada Elastic IP yang kosong, jadi saya pakai aja Elastic IP kosong tersebut. Jadi langsung associate saja ke bagian instance lagi dan jalankan connect. Ini harusnya sudah bisa, sudah muncul. Kita tekan connect. Tapi saya di sini menggunakan Termius. Sebenarnya pakai ya tadi juga udah bisa, cuman saya lebih suka pakai Termius, jadi ya Termius. Ini saya akan connect terlebih dahulu ke instance-nya menggunakan Termius. Jadi connect terlebih dahulu ke SSH. Sudah running, berarti sudah bisa di connect. Oke, kita add. Dan ya, jadi untuk install Wazuh itu kita seperti biasa sudoku, lalu apt update dan juga upgrade. Untuk bagian penginstalan update dan juga upgrade akan saya skip saja karena lumayan lama. Oke, kalau udah selesai kita bakalan lihat ke quick start. Dari sini ada disuruh menggunakan komen untuk install Wazuhnya. Pakai satu komen ini aja. Jadi kita tinggal copy lalu paste ke komen lainnya. Paste, enter, maka dia akan mendownload. Ini saya percepat aja karena lumayan lama. Nah, kita sudah dikasih password dan juga user. Untuk usernya itu udah admin, dan passwordnya juga udah dikasih password random. Kita masuk saya ke open address public IP kita, lalu advance, proceed saja, dan ya kita sudah berhasil masuk ke Wazuhnya. Untuk di sini kita tunggu saja, lalu nantinya kita akan disuruh masukkan username dan juga password untuk user, admin, dan password yang telah kita dapatkan tadi setelah mendownload Wazuhnya. Kita tinggal tunggu saja.
Nah, di sini udah terlihat overview dari Wazoo. Lagi loading. Wazoo-nya lagi checking. Nah, ini sudah masuk ke laman dari Wazoo. Di sini ada banyak. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat Windows Server yang akan diinstal Suricata. Jadi untuk namanya itu bebas, OS-nya itu Windows, Amazon, T3, saya gunakan T3 Large untuk keypairnya, keypair yang tadi, VPC-nya kita pakai VPC yang kita buat tadi juga, lalu subnetnya public. Untuk yang lainnya itu sama seperti yang sebelumnya, tapi di bagian security group kita tambahkan SSH, lalu kita tambahkan juga 514 custom TCP dan juga custom UDP dari 514. Untuk source type-nya itu ubah aja ke anywhere, atau bisa juga digunakan untuk MyIP. Sebenarnya lebih aman menggunakan MyIP, cuman saya gunakan anywhere saya. Kita launch instance dan tunggu sampai selesai. Oke, di sini udah selesai. Kita refresh dan pencet Windows. Karena ini Windows, jadi connect-nya itu enggak seperti yang sebelumnya. Kita harus download RDP ya. Jadi ke bagian RDP client. RDP client, lalu kita download RDP ya. Untuk get password. Tapi ini kita disuruh tunggu sekitar 4 menit agar bisa ngedecrypt passwordnya. Ke bagian RDP client, lalu download remote desktop file. Oke, kita jalankan saja RDP. Nah, di sini ada bagian untuk dapatkan key atau password. Jadi kita upload saja untuk form-nya tadi, untuk key-nya tadi yang sudah kita buat. Nah, di situ udah bisa terlihat passwordnya apa. Jadi kita masukkan ke bagian RDP-nya. Oke, kenapa ini nggak bisa? Oke, bisa. Ini tekan yes. Dan kita sudah masuk ke Windows Server. Nah, di sini kita akan menginstal Suricata-nya. Cara penginstalnya itu kita tinggal buka saja browser, lalu download Suricata di web resmi Suricata tersebut. Di sini kita download yang MSI. Saya sih pilih yang Windows 64 bit installer yang .msi. Open file. Nah, di bagian sini next saya sampai terinstall.
Oke, kita sudah berhasil menginstal Suricata di Windows. Jadi selanjutnya itu kita akan bikin Wazoo agentnya atau web server agentnya. Untuk nama kita jadi kita bikin instance baru, untuk nama itu bebas. Lalu untuk OS gunakan Ubuntu, saya gunakan Ubuntu. Untuk untuk instance type sendiri saya gunakan small atau micro, bebas, cuman kalau small itu bakalan lebih cepat. Key pair gunakan key pair yang tadi, VPC juga gunakan VPC yang dibuat tadi, subnet menggunakan public, dan security group bikin security group baru. Jadi yang kita tambahin itu ada yang pertama HTTP, untuk ini anywhere, add baru lagi HTTPS harusnya. HTTPS lalu anywhere, add lagi baru, tambahin satu lagi yaitu ALICMP dan anywhere. Settingannya kurang lebih seperti ini. Dan storage security group name saya ubah saja terlebih dahulu jadi Wazoo atau web server agent. Untuk storage saya pakai 30, lalu launch instance. Nah, di bagian ini kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita ke bagian instance. Oke, kita ke bagian instance, lalu kita lihat di sini. Harusnya udah ada, kita refresh. Nah, di sini sudah muncul untuk web server agennya. Jadi kita tinggal tambahin agen dari Wazoo, bisa langsung dari overview atau kita bisa gunakan dari agen manajemen, group, dan juga summary. Untuk menambahkan agen itu kita ke bagian summary, dan jika ingin menambahkan grup kita ke bagian group. Misal di sini saya add new group. Saya add new group dengan nama itu web server. Lalu pencet save new group. Lalu tambahkan agen. Untuk di bagian sini sesuaikan sama agen yang ingin kalian buat. Misalnya kalian pengen menggunakan Windows, ya pilihnya yang bagian Windows yaitu MSI. Kalau Mac ya bagian Mac, antara Intel atau Apple Silicon. Karena di sini menggunakan Ubuntu, jadi saya akan gunakan Debian. Oh ya, sebelumnya karena tadi saya disable IP ya, jadi perlu ditambahkan juga elastic IP. Jadi saya buat elastic IP baru untuk biar bisa connect ke agen ya. Biar agennya web server agennya itu ada public subnet, public ya public. Nah, udah ada harusnya. Jadi udah bisa connect ke Wazoo agen. Kita balik lagi sini, saya gunakan Debian karena menggunakan Ubuntu, jadi saya pilih Debian.
Untuk server addressnya itu gunakan server address dari Wazoo, web server ya, web server Wazoo private ya, harusnya private sih ya, private IP 4 kita ini saja. Lalu di bagian optional setting untuk nama itu bebas, bisa apa saja dan bisa langsung ditambahin ke grup tadi, karena grupnya web server jadi saya bikin nama itu Ubuntu saja. Dan di sini kita disuruh run the following command to download and install the agent. Jadi kita buka Wazoo agent ya, web server agent ya. Di sini saya gunakan terminus lagi, jadi connect, lalu kita ya seperti biasa sudo lalu apt update dan juga upgrade. Oke. Sambil menunggu kita akan menambahkan security group baru pada web server agennya agar ada koneksi antara agen dan juga Wazoo servernya. Jadi kita tambahkan dua custom TCP dan juga dua custom UDP. Untuk portnya itu 1514 dan juga 514. Jadi 1514 untuk custom TCP dan juga UDP, lalu 514 untuk custom UDP dan juga custom TCP. Jadi masing-masing dua. Lalu kita save terus. Oke, udah bisa. Kita balik lagi ke terminus dan ini udah ke download. Kita tinggal run saja komen yang tadi udah kita copy dari Wazoo-nya. Oke, di sini sudah bisa. Jadi kita untuk start agennya kita tinggal copy 3 komen yang di bawah itu. Copy lalu kita paste dan langsung akan dijalankan secara berurutan. Dan di sini bisa kita lihat untuk status dari Wazoo agennya itu udah aktif ya, udah aktif running, jadi berarti udah berhasil untuk Wazoo agennya. Jadi kita balik lagi ke endpoint dan di sini bisa kita lihat itu udah ada satu agen yang kita buat tadi, dan di sini bisa kita lihat semua track, ada compliance, MITRE attack, event count evolution, vulnerability detection, itu ada 2 critical di sebelah kiri bawah. Nah, jadi next itu kita akan install Suricata. Untuk install Suricata itu ada di bagian Wazoo dokumen juga. Kita tinggal ikutin saja apa
apa yang disuruh di Wazoo dokumen itu. Dan juga untuk info yang lain, yang bagian ini itu sesuaiin sama Surikata yang ingin di-download, Surikata versi terbaru ya, karena ini versi terbarunya 7.0.3, jadi saya ubah jadi 7.0.3. Oke, udah berhasil. Dan bisa dilihat ini, kita ketik ls itu sudah ada emerging tar.gz nya, kita tinggal sudo saja tar, lalu sudo chmod, dan juga kita nano untuk merubah, untuk modify. Di sini saya gunakan yang homenet baris ketiga yang 10.0.0.0. Kita sesuaikan lagi dengan konfigurasi yang diberikan oleh Wazoo dokumen. Di sini gunakan etc, lalu untuk raw filenya itu pakai bintang. Dan untuk AF packet itu sesuaikan sama F packet yang sama interface dari punya kalian. Cara ngelihatnya itu pakai IP spasi A, karena yang saya itu ENS 5 ya, ENS 5, jadi saya pakainya ENS 5 di situ. Lalu kita tinggal restart saya dan modify lagi dengan nano, dan kita tambahkan lokal file baru di bagian di bawah lokanalis. Ini bisa taruh di mana aja, sih, cuman saya taruhnya di bawah di bagian lokal analis. Lalu kita tinggal restart saja. Kita cek dan ya, ini udah aktif running, jadi udah berhasil juga kita install Surikatanya. Oke, udah berhasil penginstalan Surikata. Setelah itu kita bakalan install DVWA nya. Jadi kita download terlebih dahulu hal-hal yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan, yaitu Apache dan juga MySQL. Oke, sudah berhasil. Next itu kita install semua yang diperlukan untuk Apache dan juga MySQL. Lalu kita pindahkan folder, kita buat folder dan juga nano. Untuk di bagian ini, bagian database user, yang DVWA itu dirubah menjadi root, dan juga untuk DB password sesuaikan sama password rootnya, karena password root saya itu saya kosongin, jadi ya dibuat kosong aja di bagian password. Jadi bagian ini dikosongin aja ya, tinggal Ctrl X dan Y, simpan file tadi.
Untuk di bagian ini, bagian URL-nya itu di on kan. Di bagian allow URL include on, allow URL open itu juga on, karena sini sudah on jadi tidak perlu kita rubah lagi. Untuk di bagian ini allow override mode-nya dirubah menjadi all. Oke. Lalu kita simpan saja. Dan kita bikin database dengan masuk ke MariaDB, create database dvwa, lalu use dvwa, lalu kita tinggal flash privilege saja. Oke, lalu exit. Nah, harusnya sudah selesai untuk create ya, lalu kita restart dan kita buka menggunakan public IP. Jadi kita ke bagian public IP, kita tinggal open, lalu masukkan ke tempat setupnya. Karena saya di dvwa garis miring setup.php, jadi ya saya harus ketik di situ terlebih dahulu. Oke, di sini sudah bisa ya dvwa ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk penginstalan Wazoo dan juga konfigurasi Wazoo menggunakan dvwa dan juga Suricata. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan ini adalah sebagai tugas dari UTS jurusan Teknologi Informasi Matkul Operasi Keamanan Cyber.